Secara umum, khususnya di Jepara, hasil kerajinan seni ukir kayu terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah seni ukir yang dipergunakan sebagai perabot rumah tangga dengan berbagai ragam jenisnya. Dan kelompok kedua, seni ukir sebagai kerajinan seni yang lebih bersifat ornamen dekoratif seperti patung dan relief. Keterampilan mengukir para seniman-seniman ukir Jepara yang tinggi membuat mereka mahir mengukir beragam jenis motif yang diinginkan konsumen. Salah satunya adalah Sukarno, seniman ukir Jepara yang telah menggeluti dunia ukir selama lebih dari 40 tahun. Sukarno yang juga pernah menjadi guru ukir di Jepara menuturkan, di Jepara terdapat ragam motif ukir dari berbagai daerah yang terus dipelajari dan berkembang hingga kini. Kalau untuk ukiran ya mebel, itu ada 10 motif, 10 bentuk ukiran. Mulai dari Pejajaran, Cirebon, Pekalongan, Mataram, Jogja, Jepara, Majapahit, Bali, Madura. Hingga mengapa dikatakan Jepara kota ukir? Karena semua itu digali di lembaga pendidikan yang ada di Jepara. Meski berbagai motif ukiran terdapat di Jepara, menurut pengamat seni ukir Jepara yang juga merupakan wakil dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Unisnu Jepara, Sutarya, terdapat ukiran ornamental yang khas dari Jepara, yang secara filosofis menggambarkan sifat orang Jepara. Yang khas Jepara itu adalah ornamen Jepara. Ornamen Jepara itu dimodifikasi dari, katakanlah, pohon ketela rambat itu ya. Banyak yang menyerupai, tapi ketika kita melihat secara detail, beda, sangat beda. Jadi spesifik kedaerahan itu muncul. Dan secara filosofi itu kan, ini kan ada kerasnya ya, ada garis-garis kerasnya ya. Tapi ini lembut. Itulah secara filosofis itu karakter orang Jepara itu ya, ada kerasnya, ada tegasnya, tapi diajak lemah gemulai juga siap. Membuat sebuah karya ukir bukanlah perkara mudah. Bahkan dengan keahlian yang baik pun, untuk menciptakan sebuah karya ukir tetap membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Rata-rata lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah karya ukir ditentukan oleh tingkat kesulitan karya tersebut dibuat. Contohnya seperti pembuatan relief yang membutuhkan keahlian paling tinggi dan memakan waktu pembuatan rata-rata sekitar 3 bulan. Untuk membuat sebuah ukiran relief, langkah awal yang harus diperhatikan adalah pemilihan bahan baku kayu yang baik. Seperti yang dilakukan Sukarno, sebagai seorang seniman ukir yang berpengalaman dan memilih relief dan patung sebagai keahliannya, Sukarno memilih bahan baku dari kayu jati pilihan dengan usia dan kualitas kayu yang baik. Setelah memilih kayu yang berkualitas, barulah sedikit demi sedikit kayu diukir sesuai bentuk yang diinginkan pengukirnya. Detail demi detail, kayu diukir dengan perlahan. Hal ini dilakukan dengan sangat hati-hati karena detail ranting ataupun daun yang dibuat berukuran sangat kecil dan sangat mudah rusak atau patah. Kali ini untuk relief buatannya, Sukarno mengangkat cerita Rama Sinta sebagai objek ukirannya. Bagian demi bagian, pahatan demi pahatan, ditorehkan Sukarno dengan alat pahatnya yang telah menemaninya lebih dari 30 tahun. Tak hanya kisah-kisah pewayangan, berbagai hal pada kehidupan manusia sehari-hari bisa menjadi inspirasi bagi para seniman ukir relief di Jepara. Secara umum ya, itu di Jepara itu tema-tema kerakyatan, ya. Terus tema-tema keagamaan. Keagamaan contoh misalnya perjamuan suci ala Kristen itu ya. Terus saya juga membuat perjalanan Sunan Kalijogo untuk sampai menjadi wali di Jawa Tengah ini.
Terus ada tema-tema kerakyatan, saya membuat pasar, membuat gerobak sapi, orang mencangkul, orang luku, terus tema-tema pewayangan, Mahabharata, Ramayana dan sebagainya. Banyak sekali apa yang menjadi diketahui masyarakat itu bisa diekspresikan di atas kayu. Menurut Soekarno, perlu waktu belajar yang cukup panjang agar seseorang bisa memiliki kemampuan yang cukup untuk menghasilkan sebuah ukiran yang baik dan berkualitas. Kalau saya, kacamata saya sebagai guru ya, karena saya dulunya pendidik, itu minimal 3 tahun untuk menguasai ukir, membuat mebel-mebel ukiran itu, sampai dengan membuat relief dan patung itu anak yang terampil itu 3 tahun insya Allah sudah bisa. Tapi nanti masih dikembangkan talentanya itu aktif belajar sendiri di rumah. Sebab kalau bisa itu seorang pengukir itu jangan istilahnya itu terpancang dengan desain yang ada. Tapi mereka bisa mengukir dari imajinasinya. Perkembangan teknologi dewasa ini ternyata mempengaruhi minat generasi muda menekuni seni ukir. Tidak heran saat ini sedikit sulit mencari pengukir-pengukir muda. Adalah Aris Munandar, pengukir muda berusia 25 tahun yang jatuh cinta pada seni ukir dan menekuninya hingga menjadikan seni ukir sebagai pegangan hidup. Setiap harinya, Aris mengukir dari pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore. Sejak awal menggeluti dunia seni ukir, Aris tertarik mengukir patung kuda yang menjadi ciri khas dari setiap karya-karyanya. Dulu lihat-lihat di tempat sini kan kayaknya tertarik gitu loh, ada ukiran patung-patung kayak gitu. Terus tertarik mau belajar dari hati sih, niat sendiri belajar, pengen bikin patung kuda kayak gitu. Tapi aku tertarik bikin patung kuda, yang lain enggak. Keberadaan seni ukir Jepara hingga saat ini tak lepas dari upaya pelestarian baik dari pemerintah dan masyarakat Jepara sendiri.